Pada pekan lalu, kita sama-sama telah membahas tentang salah satu kebijakan pemerintah yang diambil pada era Orde Baru guna memperbaiki sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dan pada minggu ini, kita akan lebih terfokus lagi pada salah satu dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya kebijakan privatisasi perusahaan negara terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Salah satu dampak terbesar dari privatisasi adalah alokasi investasi yang tidak merata. Setelah proses privatisasi, kita melihat sebagian besar investasi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang dikenal memiliki infrastruktur yang lebih baik, akses pasar yang lebih luas, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai contoh, dalam sektor energi, pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jaringan distribusi lebih banyak terfokus di Pulau Jawa. Di sisi lain, daerah luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seringkali terabaikan. Ini mengakibatkan disparitas yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi antara kedua wilayah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai infrastruktur. Di Pulau Jawa, pemerintah dan investor swasta bekerja sama untuk membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara telah mendorong produktivitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis. Namun, di daerah luar Jawa, tantangan infrastruktur masih sangat besar. Banyak daerah yang masih kekurangan akses terhadap layanan dasar, seperti listrik, air bersih, dan transportasi. Keterbatasan ini menghalangi pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan antara wilayah yang lebih maju dan yang tertinggal. Misalnya, masyarakat di luar Jawa seringkali mengandalkan sumber daya lokal yang terbatas, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini memperparah kondisi sosial ekonomi mereka yang sudah rentan. Dampak ketimpangan ini juga terlihat pada aspek sosial. Di Pulau Jawa, masyarakat cenderung menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kualitas hidup masyarakat di wilayah ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tinggal di luar Jawa. Sebaliknya, masyarakat di luar Jawa seringkali terjebak dalam kemiskinan. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan membuat peluang untuk memperbaiki kehidupan sangat minim. Kurangnya kesempatan kerja yang layak, ditambah keterbatasan infrastruktur semakin memperparah situasi mereka. Salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan adalah akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Di Pulau Jawa, terdapat lebih banyak institusi pendidikan dan program pelatihan yang dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Namun, di luar Jawa, pendidikan seringkali terbatas, dan banyak sekali daerah-daerah yang tidak memiliki sekolah atau pelatihan yang memadai. Akibatnya, kualitas tenaga kerja di luar Jawa menjadi rendah, menyulitkan mereka untuk bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Privatisasi di era Orde Baru menyebabkan ketimpangan regional yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mendorong investasi di luar Pulau Jawa dengan memberikan insentif bagi investor. Ini akan membantu daerah-daerah tertinggal untuk bisa menarik lebih banyak modal. Selain itu, penting untuk memperluas pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Meningkatkan kualitas pendidikan juga tidak kalah penting. Pemerintah harus membangun lebih banyak sekolah dan menyediakan beasiswa untuk guru agar generasi mendatang dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, pengawasan dalam proses privatisasi juga harus diperkuat untuk mencegah korupsi. Dengan melibatkan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas akan meningkat. Sebagai kesimpulan,
Privatisasi perusahaan negara pada era Orde Baru telah menghasilkan ketimpangan regional yang cukup signifikan, terutama antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Meskipun tujuan privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, kenyataannya kebijakan ini seringkali lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan memperburuk ketidakadilan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa berharap ketimpangan regional dapat diminimalisir dan pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.